ya lal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhalu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhalu ya lal waton. Indonesia meladi anta urhanul fakhoma, kullu mayyatika yauma qawmi hayyal qaimama, kullu mayyatika yauma qawmi hayyal qaimama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, bisa ngobrol sebentar ya? Boleh. Ya, sama ini namanya siapa? Isnaina Syafanatu Zahra. Isnaina Syafanatu Zahra. Syafanatu Zahra. Kelas berapa Isnaina? Kelas 8B. 8B. Kegemarannya Isnaina, hobinya di sekolah Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda ini apa? Nyanyi, puisi, rebana? Rebana. Rebana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami sedang bersama siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan, dan tentunya banyak sekali siswa-siswa di sini bergembira ria bersama kami dan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Dan kami nanti juga akan melakukan podcast bersama kepala sekolah dari Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan yang pasti prestasinya sangat luar biasa. Mari kita saksikan bersama ya podcastnya ya. Siapa kita? MTS Masalikul Huda tahunan Jepara. Together we change, together we success, and having good attitude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali Said. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ali Said ini adalah kepala sekolah dari MTS Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan ya Bapak ya. Dan di sini tentunya bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa, kami pengen tahu banget ini tentang visi misinya juga, dan mungkin kurikulumnya di sini, dan mungkin bisa disampaikan jumlah siswa di Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan ini ada berapa? Pertama, visi misinya Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan sejak didirikan merupakan kelanjutan dari MI. Setelah mengalami kemajuan, jumlah siswa semakin banyak sehingga butuh jenjang pendidikan di atasnya. Maka di tahun 1971, tepatnya tanggal 8 Maret, resmi didirikan Madrasah Sanawiyah. Tapi awalnya bernama Mu'alimin Mu'alimat. Kemudian berganti nama sesuai dengan aturan dari pemerintah menjadi MTS Masalikul Huda tahunan. Adapun misi yang kami emban bersama yaitu mencetak sumber daya manusia yang berakhlakul karimah serta dapat mengembangkan akal, hati, dan astol. Sehingga anak-anak yang ada di pendidikan Madrasah Sanawiyah diharapkan kemampuan IQ-nya bagus, hatinya, akhlaknya, budi pekertinya juga bagus, tangannya, keterampilannya, inovasinya juga bagus. Kemudian kurikulum yang kita pakai, karena kita berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Masalikul Huda, kemudian awal juga didirikan oleh tokoh-tokoh pengembang agama Islam di desa tahunan, maka kita punya 3 jenis. Yang pertama kurikulum muatan lokal, itu kurikulum yang diwajibkan oleh yayasan. Di situ ada aqidatul awal, kemudian ada tauhid, kemudian ada fikih qorib,
kemudian ada keterampilan-keterampilan agama. Kemudian yang kedua, kurikulum yang dari pemerintah. Dari pemerintah ini kami ada 2 jenis. Yang pertama, sesuai dengan keputusan Kementerian Agama bersama dengan kelompok kerja Ma'arif, yang kelas 7 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi untuk kelas 8 dan kelas 9 kita masih menggunakan kurikulum 13. Sehingga di sini nanti ada perjalanan kurikulum yang beda. Iya. Seperti kemarin, kurikulum Merdeka itu kan yang paling menarik itu kan P5, P2, AH. Pengembangan siswa yang mengacu pada profil Pancasila. Kemudian untuk RA-nya yang rahmatan lil alamin. Sehingga itu nanti bisa terkolaborasi, nanti akan lebih asik ketika semua jenjang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, mulai dari kelas 7 sampai kelas 8, 9 ya Bapak. Ini ada berapa kelas mungkin bisa disampaikan? Iya. Kelas 7 semuanya ada 14 kelas. 14 kelas. Iya, 14 kelas. Untuk kelas 7 ada 5 kelas paralel. Kemudian kelas 8 5 kelas dan kelas 9 4 kelas. Target kami target kami di tahun pelajaran yang akan datang semuanya paralel 55 semuanya. Nah, 5 kelas gitu iya, ya. 5 kelas 5 kelas. Total siswa kita ada 480. 480. Cukup lumayan besar. Lumayan, alhamdulillah. Lambat laun kita semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah banyak yang mulai tertarik karena kita punya program baru. Seperti apa itu Bapak programnya? 3 tahun yang lalu kami sudah mulai berpikir bagaimana agar kita itu punya ciri khas. Maka dari situlah kami buka langsung 2 program. Yang pertama itu kelas tahfidz. Kelas tahfidz ini kami kelompokkan dalam 1 kelas, yaitu di kelas A. 7A, 8A, 9A. Berarti cirinya yang A adalah tahfidz. Ya. Tahfidz. Untuk tahfidz sendiri kami memiliki program selama 3 tahun belajar di MTS Masalikul Huda. Minimal itu hafal 5 juz. 5 juz. Tapi kenyataannya setelah berjalan 3 tahun ini, ternyata ada yang melebihi dari 5. Rata-rata sih memang 4, 5, 4, 5 yang kelas 9. Tapi kelas 8 hari ini itu sudah ada yang 8 juz. Wah. Ada yang 8 juz. Luar biasa. Keren. Untuk kelas 7 baru di juz 30, juz 1. Nah itu. Kemudian program yang kedua kelas sains. Kelas sains ini kami tujukan memang untuk anak-anak agar memiliki keterampilan dalam bidang matematika sains, kemudian IPA sains, dan IPS sains. Karena 3 mapel ini merupakan mapel yang sering diadakan lomba. Dulu-dulu kita sering kalah kalau di urusan lomba-lomba mapel. Tapi sekarang kan alhamdulillah sekarang kita sudah punya kelas sains. Yang terbaru saja baru kita melaksanakan lomba tingkat kabupaten, lomba mapel. Kita dapat yang pertama juara 1 untuk mapel SKI dan yang kedua mapel Quran Hadis. Itu yang langsung di kabupaten. Kemudian kalau lomba-lomba sains di tingkat nasional tapi prosedurnya online itu banyak. Di tahun 2003 kemarin bulan Desember kita melaksanakan lomba 2023. Ya, 2023 bulan Desember kemarin kita melaksanakan 2 kali. Yang semuanya langsung online Jakarta. Kita punya 2 medali emas, itu tanggal 11 Desember.
2 medali emas untuk mapel matematika dan IPA. Kemudian kita punya 3 medali perak dan 2 medali perunggu. Itu di tanggal 11. Kemudian 1 minggunya lagi kita juga mengikuti lagi. Itu juga sains nasional online. Kita dapat 3 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Alhamdulillah, ini dari secara sisi online dilaksanakan iya. ya, Pak? Jadi Iya. kami sangat mendukung dan mendorong anak-anak bagaimana agar kelas-kelas yang sudah kita ciptakan sebagai kelas unggulan dari MTS Masalikul Huda itu memang betul-betul memiliki kemampuan lebih dibanding kelas-kelas yang lainnya. Iya. Sehingga dari kelas yang kami punya itu ya Mbak, ada kelas tafid, ada kelas sains, dan ada kelas reguler. Reguler itu beda-beda, acuannya beda-beda. Kalau reguler biasa, seperti halnya madrasah-madrasah yang lain, kurikulumnya juga seperti yang lainnya. Tapi untuk tafid dan sains, memang kita ramu, Itu khusus ya. kita buat khusus yang memiliki nilai tambah. Selain yang tadi Bapak sampaikan, unggulan-unggulan yang keren dan luar biasa di tafid dan sainsnya, ini kami juga pengen tahu tentang sarprasnya Pak, sarana dan prasarananya di Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda Tahunan Jepara ini. Dan selain sarpras juga mungkin bisa disampaikan tentang kegiatan ekstrakurikulernya Pak. Monggo. Untuk sarpras, alhamdulillah yayasan kami memang sangat peduli sekali dengan yang namanya sarana prasarana. Sampai hari ini punya 14 kelas, semuanya representatif, bagus, dan bahkan kami masih punya 1 kelas kosong. Yang Cadangan nanti ya, cadangan 55 itu tadi ya? di tahun ajaran baru. Iya. Dari 14 kelas yang kami punya, fasilitasnya semuanya pakai LCD proyektor. Bahkan yang tiga kelas baru itu, di samping ada LCD proyektor ditambah dengan TV Android. Sehingga itu nanti setiap kelas ada TV-nya. TV-nya baru 3 kelas. Tapi kita proyeksi ke depan akan ditambah. Gitu. Itu masalah kelas. Kemudian kita punya laboratorium untuk multimedia. Itu dilengkapi dengan TV Android lumayan besar, 1 kelas. Kemudian kita punya laboratorium komputer, 1 kelas, 40 unit, dan semua unitnya bagus. Kemudian ini masih dalam proses tahap pengadaan, baru datang beberapa perabot, yaitu 1 kelas untuk laboratorium terpadu, IPA Fisika, IPA Biologi, IPA Kimia, dan Matematika. Ini baru kita siapkan. Kemudian ditambah lagi untuk menunjang yang ASTO tadi ya Mbak. Kita kebetulan di tahun 2023 kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dalam bentuk gedung beserta isinya, yaitu Balai Latihan Kerja Komunitas. Kita tempatkan di lokasi sebelah selatan sana. Dan itu bisa dimanfaatkan baik murid-murid kita, bantuan ya, Bapak, ya? Bantuan murni dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja. Kita bisa manfaatkan untuk mengasah keterampilan anak-anak dan juga bisa digunakan untuk masyarakat umum, angkatan kerja ketika kita mendapatkan proyek dari pemerintah. Semuanya didanai dari pemerintah. Itu untuk masyarakat luas. Dan dana bantuan seperti itu nggak akan mungkin diberikan kalau bukan sekolah yang maju ya Pak ya? Betul. Karena ini pilihan unggulan, jadi diberi bantuan seperti itu. Dan untuk ekstrakurikulernya Pak mungkin? Ekstrakurikuler kita punya 13 ekstrakurikuler. Mulai dari olahraga, kemudian seni, kemudian yang dalam bentuk pengembangan IQ. Kalau olahraganya ada voli, futsal dan tenis meja. Ini yang paling membanggakan. Yang sangat digemari. Sangat digemari dan prestasinya juga luar biasa. Prestasinya juga keren. Kemudian ada marching band. Mungkin sering lihat lah. Sering lihat, betul. Masalikul Huda Tahunan Jepara ini marching band-nya terkenal di mana-mana ya. Kalau ada pas acara-acara gitu.
Kemudian kalau yang sifatnya mengasah IQ, di situ ada KIR, karya ilmiah remaja. Kemudian ada English Club. Kemudian ada lagi untuk pemanfaatan laborat IPA, itu nanti ada praktikum-praktikum yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari yang terjadwal itu. Dan kita kebetulan punya sumber daya bagus, Mbak. Di tahun pelajaran ini kita punya guru S2 dan kompeten di dalam riset dan penelitian. Itu. Wah, ini Pak, prestasi-prestasinya Pak, tadi sempat disampaikan sedikit-sedikit, tapi kami pengen detailnya prestasi yang paling menonjol di Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan ini, dan juga kegiatan-kegiatan ekstra yang paling disukai oleh siswa-siswa, dan mungkin prestasi akademik, non-akademik mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa seperti apa? Untuk prestasi anak-anak kami, yang tertinggi memang baru di tingkat Jawa Tengah. Kemarin di event Porsema, kita sebagai wakil Kabupaten Jepara yang mendapatkan juara di tingkat Jawa Tengah itu yang pertama tenis meja putri. Porsema itu ya, Pak? Porsema, Jawa Tengah, yang saat itu dilaksanakan di Kabupaten Semarang. Tenis meja putri, kita juara 1. Kemudian pencak silat putri, kita juga juara 1. Cuman sayang yang futsalnya. Meskipun Kabupaten Jepara kita juara 1, tapi ketika maju di tingkat Jawa Tengah, kita baru mampu di babak ketiga. Tergeser. Iya, babak ketiga kita kalah. Kemudian untuk yang akademiknya, kita ketika lomba KIR yang diadakan oleh Pemda Jepara, alhamdulillah kita sudah 3 kali mengikutinya. Dan juara terus? Bukan juara terus sih. Karena kita itu kan regenerasi. Kadang itu kita punya anak-anak yang punya IQ tinggi. Dan di generasi berikutnya turun. Makanya prestasinya naik turun. Tidak stabil. Tidak stabil. Kalau di bidang KIR itu, karya ilmiah remaja. Tapi tetap berprestasi ya, Pak? Kita masih katakanlah di 5 besar. Terus digembleng pastinya. Padahal kita musuh-musuhnya ya itu sekolah-sekolah negeri. Berat. Iya. Baik Bapak, dan ini kami juga pengen mengetahui ya, tadi selain yang sudah Bapak jelasin, di sini juga pasti ada target untuk pendaftaran siswa baru. Tadi sempat Bapak sampaikan pengennya 5 kelas ya, sudah tersedia ruangannya yang sekarang ini kosong ya. Pendaftarannya mungkin ada syarat-syaratnya, terus kemudian nilainya harus berapa, terus kemudian harus punya prestasi apa enggak, atau hanya sekedar masuk diterima atau seperti apa Pak? Untuk penerimaan siswa baru atau istilahnya PPDB, kami akan mulai membuka di tanggal 14 Maret sampai tanggal 14 Juli. Untuk bisa mencapai target 5 kelas, kita berencana untuk melakukan promosi ke hampir semua SDMI yang ada di sekitar tahunan. Baik itu Kecapi, Senenan, Mantingan, Langon, Ngabul, dan sebagainya. Dari promosi itulah nanti kita berharap bisa mendapatkan 5 kelas full sesuai target. Dan kita juga punya madrasah ibtidaiyah Pak, langsung dimasukkan ke sini kan bisa. Iya, keren. Masalah prosedurnya memang syarat-syaratnya umum lah. Kita tidak seperti madrasah yang lain, kita lebih awal kemudian kita ngambil yang bagus-bagus, tidak ya. Kita standar aja. Kemudian syaratnya juga biasa, fotokopi ijazah, fotokopi KK, seperti yang fotokopi lalu-lalu nilai, seperti itu. Kemudian memang tahapannya Mbak, kita masih tetap melaksanakan tes. Ada tesnya? Ada tes masuknya, dan disitulah nanti sebagai penentu apakah pendaftar itu nanti diterima atau tidak. Pendaftar itu nanti diterimanya di kelas apa? Di kelas apa? Apakah mampu di TAFED ataukah mampu di sains, apakah cukup di reguler saja. Nah, itu nanti akan ditentukan di tes masuk. Penyaringannya di tes masuk di itu tes ya. Masuk. Ini nanti memang ketat di situ.
Kalau di tahfidz ya tentu saja nanti sudah punya hafalan berapa. Kemudian ada interviewnya berarti? Iya, ada wawancaranya. Kemudian dari hafalan yang disampaikan itu nanti bagus atau tidak. Kemudian kalau di sainnya juga ada tes tulis yang sifatnya untuk keterampilan menghitung, keterampilan menghafal rumus, dan sebagainya. Kemudian untuk cara pendaftarannya, kita ada dua. Boleh datang langsung ke madrasah, ke sini, kemudian mengisi formulir. Boleh juga melalui pendaftaran online. Untuk online bisa melalui ppdb.mtsmasalikilhuda.sch.id. Iya. ppdb.mtsmasalikilhuda.sch.id. Jangan salah, gampang sekali. Tadi sudah kita sampaikan. Dan mungkin ada pesan-pesan khusus, baik itu disampaikan kepada wali murid, kepada siswa-siswi yang sudah belajar di sini, atau kepada para siswa-siswi atau calon siswa-siswi yang nanti akan mendaftar ke sini, Bapak. Silakan. Pesan yang pertama untuk Bapak Ibu yang mungkin di tahun ini punya putra-putri di kelas 6. Mari gabung bersama kami. Di MTS Masalikil Huda, kami siap untuk mendidik sesuai dengan kemampuan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan jangan takut, kami akan memberikan pelayanan pendidikan sebaik mungkin. Kemudian untuk anak-anak yang sudah berada di MTS Masalikil Huda, tetap kami dorong untuk menjadi anak yang kompeten. Karena semakin ke depan, tantangan semakin berat, semakin ke depan apa yang dihadapi tidak seperti zaman ini. Betul. Semuanya serba canggih, semuanya serba membutuhkan IQ dan perhitungan yang matang. Tidak hanya cukup dilakukan biasa-biasa saja. Butuh yang namanya kerja keras, butuh yang namanya usaha keras, butuh yang namanya doa dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian lagi untuk anak-anak, meskipun di situ ada tahfidz, di situ ada sain. Untuk yang tidak mampu di tahfidz dan tidak mampu di sain, mari bergabung di kelas reguler. Kami siapkan. Pelayanannya tidak beda. Bapak Ibu guru kita, Bapak Ibu guru kami, SDM-nya oke. Kita punya 25 guru ya, Mbak. 25 guru. 25 guru itu yang sudah bersertifikasi. 3 S2, kemudian 22 S1 sesuai dengan linear keilmuannya. Yang sudah tersertifikasi ada 11. Jadi hampir 50% dari total guru yang kita punya. Keren. Iya. Jadi Dan sekolah ini, Madrasah Sanawiyah Masalikil Huda tahunan Jepara ini terakreditasi nilainya berapa, Bapak? Kita alhamdulillah kita sudah 2 kali mendapatkan pengunduran bonus akreditasi. Mungkin karena nilai kita terlalu tinggi ya, Mbak. Nilai kita itu 98. Wah, luar biasa ini. Sehingga akreditasinya A. Luar biasa saat itu memang. Kita dapat pengunduran bonus. Pengunduran bonus karena tertinggi. Iya, mungkin tinggi itu. Biasa, Kemudian nanti di tahun depan 2025 kita baru akreditasi lagi. Akreditasi yang keren. berikutnya. Prestasi yang sangat luar biasa ini untuk Masalikil Huda tahunan Jepara. Alhamdulillah itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Sukses untuk Bapak juga, sukses untuk semua Dewan Guru di Madrasah Sanawiyah Masalikil Huda tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari semuanya anak-anak di Jepara gabung bersama kami, maju bersama kami, MTS Masalikil Huda. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.